Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberi kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Terlebih sekali lagi kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan, walaupun di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih belum berlalu di tengah-tengah kita. Tapi tidak menyurutkan semangat kita, tidak menyurutkan kekhusyuan kita untuk beribadah pada bulan suci Ramadan dengan penuh kesungguhan. Salam dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita jadikan contoh yang baik, suri teladan yang baik dalam kehidupan kita hingga nanti kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan begitu maka kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti ketika kita semua berkumpul di mahsyar dan beliau berkenan untuk kemudian memberikan syafaatnya kepada kita semua, dan insya Allah kita akan bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, kita kembali bertemu dalam serial Ramadan. Pada kesempatan ini tema kita adalah tarbiyah Ramadan dalam membina akidah dan akhlak dalam keluarga. Salah satu kesuksesan yang ingin kita raih dalam bulan Ramadan adalah sukses tarbiyah, atau dalam bahasa edukasinya adalah pendidikan. Tentu dalam kaitannya dengan ini adalah kita ingin mensukseskan tarbiyah, kaitannya dengan bagaimana memantapkan akidah kita, akhlak kita, baik diri kita tentu saja dan keluarga kita pada umumnya tentu saja. Maka oleh karena itu ini sekali lagi kesempatan momen yang terbaik bagi orang tua untuk kemudian mendidik, memastikan berjalannya tarbiyah selama bulan suci Ramadan ini kepada anggota keluarganya. Tentu yang paling pertama adalah tarbiyah akidah. Harus dipastikan bahwa pada bulan Ramadan ini orang tua harus memahamkan kepada anggota keluarganya, anak-anaknya dan lain sebagainya tentang tauhid, tentang akidah kepada Allah. Kenalkan dia kepada Allah. Kita ingin seluruh anggota keluarga kita nanti pada bulan Ramadan dan kemudian sudah keluar dari bulan Ramadan ini sudah benar-benar bagus dan mantap akidahnya kepada Allah. Tentu saja selain harus mengenal dirinya, dan setelah itu kemudian mengenal Tuhan. Dan ini pekerjaan berat, bukan pekerjaan ringan. Tetapi tentu kita bermujahadah pada bulan Ramadan ini, kita punya waktu, apalagi kita memang disuruh stay at home ini, tentu orang tua lagi-lagi punya kesempatan untuk kemudian bisa melaksanakan dan mensukseskan tarbiyah. Akidah tentu saja kita sudah paham semua bahwa bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan atau tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi sangat krusial
menjadi pondasi dalam seorang beragama, seseorang yang memeluk agama Islam, maka harus memahami lebih awal tentang akidah ini. Maka kenapa kemudian ini harus menjadi sukses kita ya, dalam memproses diri pada bulan Ramadan? Orang yang selesai bulan puasa atau mengikuti tarbiyah Ramadan, maka dia menjadi orang bertakwa. Maka kalau orang bertakwa kemudian tidak paham tentang akidahnya, maka kemudian ini bisa bermasalah. Maka pendidikan pada Ramadan yang pertama harus ditanam pada laki. Orang tua punya tanggung jawab moral untuk memastikan sekali lagi anggota keluarganya ini memahami akidah. Kalaulah kita membaca beberapa ayat atau merujuk kepada Quran surat Al-Alaq, surat pertama turun kepada Rasulullah SAW, yang di sana menjelaskan tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang notabene adalah melahirkan orang yang berakidah dengan baik, maka ini sangat terperinci dijelaskan di sana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini adalah pengenalan akidah kepada kita semua. Sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada istri kita, bahwa Allah itu adalah Maha Pencipta. Lalu kemudian khalaqal insana min 'alaq. Maka sampaikan pula kepada anggota keluarga kita bahwa karena Allah itu adalah Maha Pencipta, maka otomatis kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Maka tentu saja sudah pada tentu sebagai orang yang diciptakan, maka antar pemahaman kepada keluarga kita bahwa karena kita ini adalah orang yang atau makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka tugas kita adalah iqra wa rabbukal akram. Lalu kemudian memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada lagi yang lebih mulia kecuali Allah. Ini harus menjadi pemahaman mendasar bagi seluruh anggota keluarga kita. Kalau kemudian nanti kita ingin keluar dari bulan Ramadan ini dengan titel takwa tadi, lalu kemudian dibarengi dengan akidah yang baik, maka insya Allah nilai-nilai ketakwaan itu akan mampu kita implementasikan, akan mampu kita gencar laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakatuh. Maka efek daripada akidah yang baik, ya, kemudian pemahaman dengan baik pribadi kita dan keluarga kita tadi, ini nanti akan berakibat dengan kepada akhlak yang akan muncul pada diri kita. Kita akan menjadi orang yang berakhlak dengan baik. Karena otomatis kalau dia sudah berakidah dengan baik, maka dia akan beribadah dengan baik kepada Allah. Akan dia mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Dia tidak punya waktu untuk menunda-nunda melaksanakan perintah Allah. Karena dia sudah berakidah kepada Allah dengan baik, maka dia juga punya akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dirinya, kepribadiannya berakhlak. Karena dia sudah di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakhlak tentu saja dia akan beribadah dengan ibadahnya akan semakin baik. Apalagi kalau kemudian pemahaman kita adalah ibadah itu memang akan menjaga diri orang atau diri kita ini dari hal yang tidak baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah itu atau sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Artinya apa? Kita akan berakhlak dengan. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan pada Ramadan ini dalam rangka kemudian mewujudkan diri kita sebagai orang yang berakidah kepada Allah, maka efeknya nanti akan menjadi kita ini berakhlak dengan baik. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk yang Allah ciptakan sebagaimana diri kita. Maka tentu kita sebagai orang tua punya harapan, punya keinginan, pasti begitu. Anak kita kepengen menjadi anak yang soleh dan soleha. Seorang suami kepengen istrinya menjadi istri yang soleha. Seorang istri kepengen suaminya juga menjadi suami yang soleh. Lalu dari mana memulai ini? Untuk kemudian bisa ini menjadi sesuatu yang kemudian kita inginkan. Maka momentum bulan suci Ramadan, momentum kita berkumpul di rumah ini bersama keluarga, mari kita programkan, mari kita agendakan untuk kemudian sukses tarbiyah di rumah tangga pada bulan Ramadan ini betul-betul terlaksana. Tadi hal-hal yang sudah kita sampaikan. Yang pertama tentu sukses tarbiyah tentang akidah.
pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 telah menjelaskan kepada kita semua. Siapa Allah, siapa diri kita, setelah itu seperti apa kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan itu bahwa Allah adalah Maha Cipta, diri kita adalah yang dicipta. Maka pemahaman ini harus menjadi pemahaman kita dan seluruh anggota keluarga kita. Lalu kemudian dengan begitu maka kita sambung atau kita barengi dengan ibadah yang baik untuk menghasilkan kita menjadi orang yang berakhlak, khususnya kepada anak-anak kita hari ini yang telah menjadi momok kepada anak-anak kita hari ini. Bagaimana kondisi, bagaimana suasana zaman hari ini yang kemungkinan bisa kemudian bisa menjerumuskan anak-anak kita ini untuk kemudian jauh dari Allah Subhanahu. Maka momentum Ramadan ini kita ajak anak-anak, temani dia sholat, ajak dia baca Quran, ajari dia baca Quran, dan seterusnya sehingga anak-anak kita tumbuh besar dalam suasana melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan insya Allah mereka akan menjadi anak soleh. Ini bukan pekerjaan gampang. Ini pekerjaan yang susah kalau kemudian tidak disungguh-sungguhkan. Tapi dia menjadi mudah kalau kemudian kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam. Terlebih sekali lagi pada bulan Ramadan ini, tentu melibatkan Allah dalam segala hal itu menjadi hal yang mutlak sehingga hasilnya kita bisa merasakan secara maksimal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka di akhir penyampaian ini kami mengajak kita semua untuk kemudian senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara pribadi, keluarga dan seterusnya, sehingga hal-hal yang kita inginkan pada Ramadan ini betul-betul kita capai secara maksimal. Apalagi memang dalam kondisi seperti ini, tentu saja kita punya kesempatan lebih, ya, punya waktu yang lebih panjang untuk kemudian bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga keluar kita pada bulan Ramadan ini dengan gelar takwa tadi yang kemudian ini adalah efeknya dunia akhirat, maka tentu bisa mampu terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang bertakwa. Karena ini berat, jamaah yang dirahmati Allah. Menjadi orang bertakwa risikonya sangat berat. Risikonya sangat berat. Tidak sebagaimana kita kemudian menjadi orang yang biasa. Orang yang bertakwa risikonya adalah dia harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan, seluruh aktivitas kehidupannya, ya, selama dia berada di dunia ini, nanti dia di hadapan Allah Subhanahu. Kalau dia mampu mempertanggungjawabkan, maka dia menjadi orang yang pertama atau kemudian menjadi orang yang selamat di hadapan Allah. Contoh kecil kemudian di keluarga. Seorang kepala rumah tangga punya tanggung jawab besar untuk mengantar seluruh isi keluarga, anggota keluarganya menuju Allah Subhanahu. Maka mari kita sukseskan tarbiyah, kita sukseskan pendidikan pada Ramadan ini, khususnya dalam mengantar anak kita berakidah dengan benar dan berakhlak dengan baik, sehingga hal yang kita harapkan betul-betul bisa terwujud dengan sebaik-baik. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada yang benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang salah, datang dari diri kami pribadi, dan tentu saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Upin ipin makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah wa ridwal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.